Shalom, Ibu Bapak, Saudari-saudara yang dikasihi oleh Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Renungan Alkitab Setahun yang dibawakan oleh pelayan Injil GSJA BPD Jawa Barat di hari ke-255 tanggal 10 September tahun 2022. Bacaan kita hari ini diambil dari kitab Yehezkiel pasal 41 sampai 44. Saudara, bacaan kita hari ini adalah bagian dari penglihatan Nabi Yehezkiel mengenai zaman baru yang secara lengkap tertulis dari pasal 40 sampai 48. Dan secara khusus kita membaca dari pasal 41 sampai 44 bahwa zaman baru itu ditandai dengan restorasi bait suci sebagai lambang kehadiran Allah di tengah-tengah umat Israel. Nah, pada waktu Yehezkiel menyampaikan nubuat-nubuat dan penglihatan-penglihatan yang diterimanya dari Allah, umat Israel sedang ada dalam pembuangan. Mereka terjajah, tercerai-berai, hidup dalam kesukaran dan penderitaan. Mereka sedang mengharapkan restorasi. Mereka sedang mendambakan pemulihan terjadi, baik kepada hidup mereka masing-masing maupun kepada bangsa mereka. Allah kemudian memperlihatkan kepada Nabi Yehezkiel apa yang akan ia lakukan untuk umat Israel. Allah akan memulihkan keadaan umat. Tetapi pemulihan itu atau zaman baru itu pertama-tama ditandai dengan restorasi bait Allah sebagai lambang kehadiran Allah. Pasal 43 adalah puncak dari penglihatan Nabi Yehezkiel. Dalam pasal 43 itu digambarkan bagaimana Allah dalam kemuliaannya masuk ke dalam bait suci. Dan sungguh, kata Yehezkiel dalam pasal 43 ayat 5, bait suci itu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kemudian Tuhan berfirman dalam pasal 43 ayat 7, hai anak manusia, inilah tempat tahtaku dan inilah tempat tapak kakiku. Disinilah aku akan diam di tengah-tengah orang Israel untuk selama-lamanya. Saudara, seperti bangsa Israel, kita semua ingin dipulihkan. Kita semua ingin mengalami restorasi di dalam kehidupan kita. Kita ingin tubuh kita dipulihkan dari segala sakit penyakit. Kita ingin keluarga kita dipulihkan dan hidup dalam kesejahteraan. Kita ingin keadaan ekonomi keluarga kita dan negara kita dipulihkan. Kita ingin gereja kita mengalami restorasi. Kita ingin bangsa kita dipulihkan dan diberkati. Dan ini semua, saudara, adalah keinginan dan harapan yang baik yang saya yakin ada di dalam hati setiap orang. Firman Tuhan yang kita baca hari ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah sendiri pun mau memulihkan keadaan umat. Saya katakan, Tuhan mau merestorasi, memulihkan hidup kita, keluarga kita, gereja dan bangsa kita. Tetapi kita perlu mengingat bahwa restorasi atau pemulihan itu pertama-tama dimulai dari restorasi keadaan rohani kita, dimulai dari restorasi bait suci, dimulai dari restorasi hubungan kita dengan Allah. Ketika Allah hadir di tengah-tengah kita, pemulihan di dalam segala aspek pasti terjadi, sebab Dia adalah Allah yang membuat segala sesuatu menjadi baru. Penglihatan Nabi Yehezkiel dalam pasal 40 sampai 43 dengan penglihatan Yohanes di Pulau Patmos dalam Wahyu pasal 21 sampai 22 punya satu inti yang sama, yaitu bahwa pemulihan itu akan terjadi apabila Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Inilah pemulihan yang paling penting. Inilah restorasi yang paling penting, yaitu restorasi hubungan kita dengan Allah Sang Pencipta. Saat hubungan Allah dengan kita dipulihkan, saat Allah kembali hadir di tengah-tengah umat, sekali lagi saya tegaskan, pemulihan di segala aspek pasti terjadi. Dan kabar baiknya, saudara, penglihatan Nabi Yehezkiel mengenai kehadiran Allah di tengah-tengah umat telah digenapi dalam kehadiran Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus menggenapi penglihatan ini sebab Dialah Sang Immanuel, Sang Allah yang beserta dengan kita. Betul, kita masih menantikan kepenuhan penggenapan nubuat ini nanti di langit dan bumi yang baru.
Tetapi kehadiran Allah secara nyata sudah bisa kita rasakan hari ini, saat ini juga, setiap hari dalam kehidupan kita, di dalam kehadiran Yesus Kristus Tuhan kita dalam kuasa Roh Kudus. Yesus ada beserta dengan kita. Yesus hadir dalam kehidupan kita, dan Yesus mau memulihkan kita sepenuhnya. Maka hari ini, saudara, saya mengajak kepada kita semua yang mendengarkan renungan dari Yehezkiel pasal 41-44 untuk datang kepada Yesus Kristus. Marilah kita meminta kepadanya supaya Ia memulihkan hidup kita seutuhnya. Tetapi pertama-tama mintalah agar Ia memulihkan kerohanian kita, agar Ia memulihkan hubungan kita dengan Allah, agar Ia memulihkan hidup kita supaya kita sungguh-sungguh menjadi bait Allah yang kudus, sehingga Allah sungguh-sungguh berdiam di dalam hati kita. Betapa sering kita datang kepadanya meminta pemulihan ini dan itu, tetapi kita lupa minta dipulihkan yang paling penting, yaitu pemulihan diri kita sebagai bait Roh Kudus. Kalau ada satu hal yang paling penting yang mau saya sampaikan lewat renungan ini pada hari ini, saya mau bilang kepada saudara, ketika Allah hadir di tengah-tengah kita, ketika Allah hadir di tengah kehidupan kita, ketika Allah hadir di tengah keluarga kita, ketika Allah hadir di gereja kita, pemulihan dalam segala aspek pasti terjadi. Selamat menjalani hari yang baru. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.